teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rahel dan saya Foni dalam online experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sudah menyaksikan tayangan kami selama ini. Semoga tayangan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Oh ya Fon, ngomong-ngomong soal bijaksana nih, di tengah pandemi saat ini yang masih belum selesai dan kita diharuskan untuk memasuki kehidupan new normal, pasti sangatlah penting ya Fon bagi kita untuk memiliki sikap bijaksana. Benar banget nih Rahel, salah satunya kita harus bisa belajar bijaksana mengatur keuangan kita. Apalagi di masa-masa seperti ini, banyak sekali bidang usaha yang mengalami penurunan pendapatan karena efek pandemi ini. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dan pandai dalam mengatur pengeluaran kita. Nah, hal yang paling penting di masa seperti ini adalah kita harus menjaga kestabilan cash flow. Jangan boros dan jangan membeli hal-hal yang tidak penting. Sebaiknya jika kita punya dana lebih, kita bisa tabung dan alokasikan untuk dana darurat. Jika kita bisa melakukan hal ini dengan disiplin, kita akan bisa melewati pandemi ini dengan lebih baik. Betul banget tuh teman-teman, bisa juga kita bijaksana dalam hal kesehatan. Pada masa-masa saat ini, penting banget untuk menjaga sistem imun kita agar terjaga. Jangan lupa untuk olahraga yang teratur, namun ingat ya teman-teman, jangan olahraga melebihi porsi kita. Karena apapun yang berlebihan pasti akan membawa dampak yang negatif. Bisa juga sakit atau bahkan cedera. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk istirahat yang cukup. Dan yang gak kalah pentingnya juga kita harus bijaksana dalam mengatur waktu kita. Waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, waktu untuk beribadah, waktu untuk melakukan hobi, dan waktu untuk bersosialisasi. Ketika kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik, itu akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga mengurangi stres dan beban yang tidak penting. Teman-teman, sebentar kita akan menyaksikan Yusak dan Cika beserta dengan Cici Band Prokerto yang akan membawakan sebuah lagu. Dan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang pastinya akan sangat memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia memberikan persembahan dalam masa-masa sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan bagi teman-teman semua yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja atau mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar. Sehat bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Jangan lupa memakai masker saat kita diharuskan untuk keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda dan sayangi keluarga Anda. Saya Rahel. Saya Foni. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Let's singing together. Menyenangkanmu
Apa kabar keluarga yang dicintai Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak ada habisnya bagi kita semua. Miliki hati yang selalu gembira, karena hati yang gembira adalah obat manjur untuk kita mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih untuk semua tim yang sudah terlibat dan bekerja keras setiap minggu dalam berbagai bidang pelayanan sehingga bisa menayangkan ibadah pada hari ini. Doa saya, Tuhan Yesus terus memakai hidup kalian dan memberkati dengan limpah. Terima kasih juga untuk tim youth atau remaja yang dengan setia menjalin hubungan terus di masa pandemik lewat Zoom sehingga bisa saling menguatkan. Tuhan memberkati kalian juga dan terus memiliki semangat yang suci untuk Tuhan. Terima kasih juga untuk semua saudara yang dengan setia sudah terlibat memberikan persembahan-persembahan perpuluhan untuk menunjang berlangsungnya semua kegiatan gereja, sehingga gereja juga bisa berbagi untuk yang membutuhkan, juga untuk operasional STT Soteria, sehingga proses belajar mengajar STT Soteria dapat terus berlangsung. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan, perpuluhan yang diberikan dengan penuh kemurahan, kesungguhan, serta kerelaan hati. Tuhan Yesus memberkati keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan yang diperjuangkan setiap hari dengan berkat berlimpah. Amin. Saudara-saudara, menjadi orang yang berhasil, punya kedudukan tinggi, pandai, terkenal, dan kaya raya adalah impian semua orang. Inilah dunia, di mana setiap individu selalu menilai orang lain berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Ada hal yang tak boleh dilupakan adalah kerinduan untuk memiliki dan menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana adalah sesuatu yang berharga, karena biasanya orang ingin menggunakan untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, kebijaksanaan untuk memilih atau mencari sekolah, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, memberi keputusan, dan lain-lain. Dan kebijaksanaan seperti itu seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk mencari sebuah solusi yang tepat untuk sebuah masalah. Orang yang bijaksana dianggap sebagai orang yang pandai mengambil keputusan hidup dan kemudian terlihat sukses dalam hal apapun yang dikerjakan. Dari mana orang bisa mendapat hikmat kebijaksanaan? Sebagian orang berpendapat bahwa itu mungkin diperoleh dengan bertambahnya usia dan pengaruh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman juga berperan dalam memberikan kemampuan otak manusia. Benarkah begitu? Apa yang diperoleh dengan usaha manusia hanyalah dalam hal mengasah otak. Dalam hal ini, manusia bisa bertambah pandai, tetapi belum tentu bijaksana. Banyak orang yang pandai dan bahkan tergolong jenius, tetapi justru mempunyai hidup berantakan atau sering membuat hidup orang lain berantakan. Tahukah kita bahwa hikmat kebijaksanaan yang benar itu datangnya dari Tuhan? Amsal 3 ayat 13-15 mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya." Hikmat yang dimaksud di sini adalah Kristus, firman Allah, ibadah yang benar, agama yang benar. Mendapat hikmat sama dengan mendapat hal yang berharga untuk hidup. Dengan hikmat, kita memperoleh kepandaian untuk melakukan hal-hal yang suci, benar, berarti, dan tidak mencelakakan orang lain. Hikmat sejati menjadikan kita manusia bijak.
lebih berharga dari perak, emas, permata, sangat berharga, sehingga tak ada yang dapat menyamainya karena nilainya kekal. Berbahagia karena kita tak akan mengalami kerugian bila memiliki hikmat sejati. Dalam kehidupan nyata, kadang-kadang kita menemukan adanya pasangan suami istri yang jomplang atau tidak seimbang. Kadang kita menemukan suami yang kerjanya tidak jelas, mukanya juga tidak cakep, tetapi justru mendapat istri yang cantik. Alkitab juga menceritakan sebuah contoh bagaimana seorang laki-laki yang bebal, tidak takut akan Tuhan, tetapi memiliki istri yang cantik, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Dari cara hidup seorang istri yang bijaksana, kita mendapat banyak pelajaran-pelajaran yang dapat menjadi teladan hidup. Dan hikmat sejati ada dalam kehidupan seorang wanita yang bernama Abigail. Siapa Abigail itu? Kisahnya dapat kita baca dalam 1 Samuel 25 ayat 2-42. Saudara-saudara, memiliki pasangan yang ideal yang bisa saling mendukung dan mengasihi merupakan pasangan yang menjadi impian banyak orang. Siapa yang tidak bangga jika memiliki pasangan yang mampu mengasihi dan mendukung segala aktivitas kita dengan baik? Siapa yang tidak bahagia jika memiliki suami yang penuh pengertian dan siap untuk diandalkan kapan saja? Namun, apa jadinya jika orang yang kita pilih, yang kita banggakan, dan yang menjadi pasangan hidup kita ternyata adalah seorang yang jauh dari standar ideal, apalagi bila ia seorang yang kasar, sikapnya selalu arogan, dan tiap-tiap hari tidak terdengar kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya selain hujatan dan makian. Alkitab menceritakan bahwa Nabal adalah seorang pengusaha bulu domba yang kaya raya, punya perusahaan di Karmel. Ia memiliki peternakan dengan 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Akan tetapi, ia adalah seorang dengan kelakuan yang bebal dan tidak takut akan Tuhan. Ia justru melakukan hal yang bodoh dan berbahaya. Suatu saat, Daud meminta roti dan air kepada Nabal, karena selama ini Daud dan orang-orangnya juga tinggal bersama dengan gembala-gembala Nabal, sudah menjadi pelindung dan tidak pernah mengganggu mereka. Nabal saat itu baru saja mengadakan pengguntingan bulu domba. Seharusnya Nabal membagi sedikit berkat, entah roti dan air minum untuk orang-orang Daud. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabal. Karena itu Daud marah dan ingin menyerang Nabal dengan membawa 400 orang. Mendengar hal itu, pegawai-pegawai Nabal tentu saja ketakutan dan mereka tak mungkin menyampaikan hal itu kepada Nabal. Sehingga salah seorang pegawai Nabal menyampaikan hal tersebut kepada Abigail, istri Nabal. Apa yang dilakukan oleh Abigail untuk menyelamatkan keluarganya? Ia mempunyai pengalaman yang sangat bijaksana. Kita akan melihat kebijaksanaan Abigail. Yang pertama, kita akan memeriksa arti namanya dalam 1 Samuel 25 ayat 2-3. Mengatakan, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Abigail
tinggal di Maon bersama suaminya yang bernama Nabal. Jadi Abigail adalah seorang istri, ibu rumah tangga yang tugasnya mengatur rumah tangga. Arti nama Abigail, Bapakku atau Allahku memberikan sukacita, atau yang membawa sukacita, atau sumber sukacita. Apakah benar hidup Abigail penuh dengan sukacita? Kita akan memeriksanya. Tokoh Abigail ini jarang dibahas, sehingga kurang dikenal. Padahal ia merupakan tokoh wanita dengan karakter yang luar biasa, sehingga Abigail dijuluki dengan sebutan wanita yang berintegritas. Dalam ayat 3 yang kita baca, Abigail disebut sebagai wanita yang bijak, sekalipun suaminya Nabal adalah seorang yang kasar dan jahat kelakuannya. Namun Abigail tidak tertular oleh sifat suaminya itu. Keunggulan karakter Abigail yang bijak tidak mati terhimpit oleh kekasaran karakter suaminya, bahkan tetap bersinar pada saat yang genting. Karakter Abigail bijak dan cantik. Ia diakui sebagai wanita yang bijak dan cantik. Bijak disebut lebih dahulu karena bijak lebih utama daripada cantik. Bijak artinya pandai, mahir, dan selalu menggunakan akal budi. Abigail bukan tipe wanita yang hanya penuh emosi dan mengandalkan air mata. Tapi Abigail muncul sebagai seorang wanita yang dapat berpikir sehat, benar, dan cerdas. Orang cantik tanpa kebijaksanaan, hidupnya tidak berguna. Menjadi bijak bukan hanya tuntutan bagi seorang pria suami, namun juga merupakan tuntutan bagi seorang wanita atau istri untuk berlaku bijak dalam mempertimbangkan dan membuat keputusan apapun. Jangan larut dalam perasaan yang melemahkan dan merugikan kehidupan kita, tetapi sebaliknya, jadilah bijak dengan menggunakan akal budi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, kebijakan merupakan pagar yang dibangun Tuhan di dalam diri kita untuk memelihara dan melindungi kita. Orang bijak, biarpun tidak cantik wajahnya, Tuhan akan membuatnya jadi cantik karena memiliki hati yang cantik. Abigail seorang yang bijak karena ia bertindak dengan menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuannya. Tindakannya selalu mendatangkan kebaikan. Abigail juga seorang wanita yang cantik, memiliki hati yang tulus, sehingga menghasilkan perbuatan yang baik, sedap dalam pandangan manusia. Kecantikan adalah karunia Allah yang indah. Namun yang lebih berharga dari kecantikan lahiriah adalah kecantikan batiniah, dan itu dimiliki oleh Abigail. Kecantikan lahiriah bisa sirna dimakan waktu. Jangan sampai kita tertipu karena hanya melihat sebatas kecantikan lahiriah saja. Karena kecantikan batiniah lebih penting daripada kecantikan lahiriah. Suami Abigail bernama Nabal, yang berarti bebal, sukar diatur, sukar diajak bicara. Nabal punya karakter yang sangat berbeda dengan Abigail. Orangnya kasar dan jahat perbuatannya. Dua manusia dengan dua macam karakter yang berbeda tinggal dalam sebuah rumah, dan Alkitab tidak menceritakan bahwa keduanya sering bertengkar. Biarpun Nabal bebal, tetapi Abigail tetap menjadi istri yang setia dan berhikmat. Peranan seorang istri dalam rumah tangga sangatlah penting. Jatuh bangunnya sebuah rumah tangga juga tergantung bagaimana caranya istri mengatur rumah tangga dan mengatasi suami. Amsal 18 ayat 22 mengatakan, mendapat istri yang bijak, mendapat sesuatu yang baik dan berharga.
Yang kedua, sifat Abigail. Yang pertama, cepat tanggap dan berani. 1 Samuel 25 ayat 14, ayat 17 dan 18. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Abigail menerima laporan bujangnya tentang permohonan Daud yang ditolak oleh Nabal dan rencana Daud untuk membinasakan seluruh keluarga Nabal, dan Abigail segera bertindak. Melihat bahaya yang mengancam keluarganya, ia tidak bersikap masa bodoh, tetapi ia cepat bertindak tanpa memberitahu suaminya. Abigail mau mendengar dan menerima saran dari orang lain bahwa hanya sekalipun, walaupun posisi Abigail lebih tinggi. Ia mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah, lalu segera menemui Daud sebelum Daud datang menyerang keluarganya. Sikap Abigail yang cepat tanggap, pemberani, disertai dengan kemurahan hati, dan segera menyiapkan apa yang diperlukan oleh orang-orang Daud. Abigail juga memikirkan rencana-rencana yang akan dikerjakan dengan segera menghadapi keadaan yang gawat dengan tidak panik dan tidak membuang waktu. Sifatnya yang cepat tanggap dan cekatan terhadap masalah yang dihadapi telah menyelamatkan keluarganya sekaligus menyenangkan orang lain, yaitu Daud dan orang-orangnya. Dibuktikan oleh Abigail dengan berani menentukan sikap. Sebagai seorang istri, Abigail tentu mempunyai pergumulan. Di satu pihak, sebagai seorang istri, ia harus tunduk kepada suaminya. Di lain pihak, dia mengerti bahwa suaminya telah melakukan kesalahan. Disinilah Abigail merasa tertantang dan nyatanya ia menang dan tidak membela suaminya yang salah. Mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyatakan kebenaran dan berdiri di pihak yang benar diperlukan keberanian menentukan sikap. Berani mengambil tindakan yang tidak populer. Sekalipun Nabal sudah memutuskan untuk tidak membantu Daud dan orang-orangnya, namun Abigail memutuskan sebaliknya. Dengan segera menyiapkan berbagai keperluan untuk Daud dan orang-orangnya. Dan Abigail telah melakukan apa yang dipandangnya bijak dan baik. Berani menanggung kesalahan suaminya demi keselamatan seisi rumahnya. Cukup banyak orang yang mau menanggung akibat kesalahan orang lain jika akibat itu tidak terlalu berat baginya. Namun jika hal itu harus sampai mengorbankan nyawa, tentu tidak akan banyak orang yang mau melakukannya. Abigail adalah tipe wanita yang berani. Ia datang ke hadapan Daud dan menyatakan diri mau menanggung kesalahan suaminya. Kita semua dituntut untuk menjadi Abigail akhir zaman. Keberanian untuk menyatakan dan berdiri di pihak yang benar merupakan salah satu ciri orang yang cepat tanggap atas sesuatu masalah yang serius. Yang kedua, bijaksana
1 Samuel 25 ayat 19 dan 36, lalu berkatalah bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Abigail tidak memberitahu Nabal rencananya untuk menemui Daud dan barang-barang yang dibawanya. Ini bukan berarti ia seorang istri yang tidak jujur, tetapi karena ia tahu Nabal adalah orang yang sukar dimengerti. Melihat Nabal berpesta pora dan mabuk, ia pun tidak memberitahukan apa-apa. Kebijaksanaan yang dimiliki Abigail membuatnya bisa melihat dan menilai situasi, kondisi hati suaminya. Dengan kebijaksanaannya, ia telah membuat suaminya tidak marah. Dan kebijaksanaan Abigail juga dapat meredam kemarahan Daud, orang yang diurapi Tuhan, serta menyelesaikan kebodohan Nabal dengan cara Tuhan sendiri. Kebijaksanaan memang melampaui urapan dan kebodohan. Istri yang bijak adalah istri yang rendah hati, dapat berkata-kata baik, serta memberi alasan-alasan yang dapat diterima. Istri yang bijak menyelesaikan masalah dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Disinilah keberhasilan Abigail. Alangkah indahnya bila dalam setiap rumah tangga pengikut Yesus terdapat istri yang bijaksana. Dunia kita pun hari-hari ini membutuhkan orang-orang bijaksana. Orang bijaksana bukan selamanya harus orang yang pandai, tetapi kebijaksanaan itulah yang membuat seseorang jadi pandai. Karena dengan kebijaksanaan mampu membawa kedamaian dan keberhasilan. Kebijaksanaan selalu mempunyai nilai yang kekal. Setiap kita membutuhkan kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan kita. Banyak orang stres bukan karena besarnya masalah yang dihadapi, tetapi karena tidak memiliki kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan. Untuk memiliki hubungan dengan sesama. Kita tak bisa hidup sendirian karena kita membutuhkan teman, dan hubungan dengan sesama akan semakin indah bila kita memiliki kebijaksanaan. Untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup. Tekanan hidup bukan sebagai musuh yang menakutkan, tetapi kesempatan untuk dapat lebih maju, untuk dapat bertumbuh sampai akhirnya dapat melihat anugerah Allah. Untuk memahami jalan-jalan Tuhan, kadang kita berpikir, mengapa jalan Tuhan sulit? Ketika kita hidup dalam kebijaksanaan, kita akan mengerti jalan Tuhan dan kita akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saat kita merasa hidup semakin berat, jangan jalani kehidupan dengan kekuatan sendiri, tetapi miliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, serta senantiasa memohon hikmat Tuhan. Karena orang yang selalu berjalan intim dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan melihat keberhasilan dan kemenangan. Yang ketiga, Abigail adalah seorang yang rendah hati. 1 Samuel 25 ayat 17, 23 dan 41. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri,
Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hamba-Mu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu." Kerendahan hati dinyatakan dalam hal mau mendengar laporan bujangnya. Kadang-kadang Tuhan bisa memakai orang-orang di bawah kita untuk memberi petunjuk yang baik bagi kita. Abigail tidak berlama-lama, tetapi segera mengambil tindakan. Dengan hikmatnya, ia melakukan apa yang harus dilakukan, mengatur strategi, serta membawa apa yang dibutuhkan oleh Daud. Langkah yang diambil oleh Abigail berhasil menyelamatkan hidupnya dan para hamba Nabal dari murka Daud. Saat menemui Daud, Abigail menunjukkan sikap hormat dan rendah hati. Ia menyampaikan maksudnya dengan kata-kata yang dipilih secara cermat. Ini menunjukkan bahwa Abigail adalah pribadi yang dewasa, bijak, dan rendah hati. Kerendahan hatinya juga dinyatakan saat bertemu dengan Daud. Ia sujud menyembah dengan muka ke tanah. Rela berkorban. 1 Samuel 25 ayat 24 dan 28. Aku saja Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Ampunilah kecerobohan hamba-Mu ini. Suatu pengorbanan yang dilakukan untuk suaminya. Rela menanggung kesalahan suaminya sebagai kesalahannya sendiri dan mohon pengampunan. Pengorbanannya itu diwujudkan dengan mengalah. Dengan mengalah, ia sedang mempersiapkan jalan menuju kemenangan. Abigail seorang yang tabah. 1 Samuel 25 ayat 25 mengatakan, "Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Mengakui suaminya seorang dursila, bebal, dan ia mau menerima suaminya dengan tabah. Biarpun hidupnya penuh dengan duka cita, dengan sabar dan tabah, ia menghadapi suaminya yang bebal itu, mau menerima apa adanya. Kerendahan hati Abigail telah mengangkatnya untuk memiliki kehidupan yang lebih tinggi derajatnya ketika Nabal mati dan ia menjadi istri Daud. Seorang yang beriman kepada Tuhan, 1 Samuel 25 ayat 28 sampai 31. Saudara-saudara, Abigail sangat menghormati Tuhan. Ia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ia mempunyai keyakinan bahwa manusia memerlukan Tuhan. Melalui Abigail, Daud diperingatkan akan perkenan Tuhan, perlindungan khusus yang dialami, kehormatan yang akan diterima Daud karena Tuhan mengangkatnya menjadi raja atas Israel dan mencegah Daud untuk bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Bagi Abigail, Tuhan itu segala-galanya, pusat hidupnya. Imannya pada Tuhan telah membuahkan kasih, sehingga dengan kasih yang dimiliki itu, ia dapat memberikan nasihat untuk Daud. Iman dapat melakukan banyak perkara baik dalam hidup orang percaya. Abigail meninggalkan kesan yang baik. 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 34. Di sini Daud memuji kebijaksanaan Abigail yang telah menahan Daud melakukan kejahatan. Abigail bukan hanya mencegah Daud menjadi pembunuh, tetapi juga menyelamatkan nama baik Daud sebagai calon raja Israel. Apa yang dilakukan Abigail menunjukkan bahwa ia benar-benar memiliki kebijaksanaan dan hikmat sejati, sehingga dapat meninggalkan kesan yang baik bagi Daud. Amsal 2 ayat 11 mengatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau.
sifat bijaksana menjadi satu di antara sifat yang sebaiknya dimiliki manusia. Dengan sifat tersebut, kita akan menggunakan akal budi dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerahkan kepada kami kebijaksanaan seperti Abigail, agar dalam setiap situasi kami mengerti tentang apa yang benar dan memilih sarana yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kami butuh kebijaksanaan dari Tuhan untuk dapat mengatur kehidupan kami, mengatasi tekanan-tekanan hidup, memahami jalan-jalan Tuhan. Kemana kami pergi, biarlah hidup kami selalu memberikan dan membawa sukacita dan memberi kesan yang baik bagi sesama kami. Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar dapat menjalankan usaha pekerjaan, membina keluarga, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Berkati semua persembahan-persembahan yang sudah diberikan untuk kelangsungan gereja Tuhan, kembalikan dengan berkat berlipat ganda. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus beserta mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Come on, let's sing it together.